Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'd. Pembahasan dari Riyadhus Shalihin. Sekarang kita masuk kepada bab tentang tawadhu dan merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman. Tawadhu dan merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman. Pembahasan bab ini Bapak Ibu sekalian dibuka dengan sebuah kutipan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat An-Najmi ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah di antara firman Allah yang ditulis, yang dikutip dalam pembahasan bab ini tentang tawadhu. Nah, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah, dalam ayat tadi yang pertama Allah sebutkan tawadhu kepada orang-orang yang beriman. Jadi kepada orang-orang yang beriman, sesama orang yang beriman, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan diri kita. Tidak menyombongkan diri. Tidak menganggap lebih hebat, tidak menganggap lebih baik, tidak menganggap lebih suci, tidak menganggap lebih mulia. Karena Bapak Ibu sekalian, yang menyebabkan orang sombong itu banyak. Banyak yang menyebabkan orang sombong. Apa yang membuat kita sombong? Biasanya. Nah, biasa membuat awak sombong itu apa? Kadang karena kita santiak, banyak ilmu. Kalau di kampus deh, kalau tinggi namanya gelarnya mungkinlah doktor, apalagi profesor. Orang berilmu bisa sombong. Sombong dengan ilmunya. Apalagi yang membuat kita sombong? Banyak harta. Karena banyak harta kita, kekayaan kita, kita punya banyak uang, banyak sawah dan ladang, banyak dan lain sebagainya, bisa membuat orang sombong. Ada pula orang sombong karena merasa cantik, merasa gagah. Apalagi kalau lah pernah orang menyabui. Apalagi kalau acok orang menyabui. Deh, ibumu semakin tua kok semakin rancak. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian pernah orang menyabui seperti itu kawan. Ketika orang menyabui yang serupa itu, kalau ndak hati-hati bangkit sombong awak. Lacok bah kacau bagai. Ya, senyum-senyum di muka kacau kan lah gaib tapi kecil je tambah muda orang tambah rancak. Iyo kowe, dari cek caliak dari patik-patik. Iyo bentuknya kok mah. Padahal mungkin tak kalau tambah gaib tambah rancak je baru. Tambah gaib kecilnya tambah muda orang baru.
Sebenarnya kok pujian yang membunuh. Ya. Banyak sekali hal-hal lain yang membuat orang jadi sombong. Orang beriman Bapak Ibu sekalian, dia akan terjauh dari hal ini. Karena apa? Karena bagi orang yang beriman, ilmu, kekayaan, kecantikan, gagah, pangkat, jabatan itu hanyalah pemberian Allah yang pantas ia syukuri. Dia tidak pantas mengatakan dirinya yang hebat. Antum orang berilmu, banyak ilmunya, bahkan sampai profesor gelarnya, iya, tapi dia tak menampuk dado. Dia tidak membanggakan dirinya. Dia tidak menyebut dirinya orang hebat, dan dia tidak menyebut orang lain ilmunya di bawah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kami pernah menemui orang yang subhanallah ilmunya luar biasa. Luar biasa ilmunya. Tapi ketika ada orang awam bertanya, dia, Bapak Ibu sekalian, sungguh menghormati, mendengarkan, menyimak dengan baik pertanyaan yang juga sedikit berbau saran dari orang awam. Nah, ini orang yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita ya merasa atau mengaku atau mungkin memang orang berilmu, ketawaduan kita akan terlihat ketika ada orang awam bertanya. Jadi bertanya itu didanga elok-elok. Pak, tanya cek, Pak. Bu, tanya cek. Ya, dia berikan saran, dia berikan masukan. Awak danga elok-elok. Ya. Sampai selesai. Jangan Bapak Ibu sekalian kemudian ada orang bertanya baru kamu mulai tanya dia dikat. Alah paham. Itu ibu hati orang. Orang yang serupa Bapak Ibu sekalian, orang berilmu seperti itu adalah orang berilmu yang tinggi hati, orang berilmu yang tidak tawadhu. Jadi sekali lagi kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, jamaah subuh, penyebab sombong yang kamu sampaikan tadi, kalau bagi orang yang beriman, dia akan terhindar dari itu. Nyoba ilmu, ya, ilmu saya dari Allah. Setinggi-tinggi ilmu saya masih ada ilmu yang lebih tinggi, itulah ilmu Allah. Ya, saya orang kaya, ya, kekayaan saya dari Allah. Allah yang berikan kekayaan, Allah yang maha kaya. Saya orang yang lemah, Allah menitipkan kekayaan kepada saya. Buat apa saya sombong? Ya, mungkin orang menyebut saya orang cantik, gagah, orang berpangkat, ini dan itu selain sebagainya. Iya betul, tapi semua ini pemberian Allah kepada saya. Tak perlu saya menepuk dada dalam hal ini. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Tadi pada surat Al-Hujurat ayat 13, ini surat yang paling sering dibaca, termasuk ayat yang populer. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dari Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dari diri yang satu, dari Adam, dari Hawa, diciptakan manusia. Terus berkembang biak sampai ke generasi awak kini. Pada hakikatnya ayah wak samo, ibu wak samo, sama-sama Nabi Adam. Cuma Allah kemudian diciptakan
berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ada kulitnya putih, ada kulitnya kuning, ada matanya gadang, ada matanya sipit, ada hidungnya mancung, ada hidungnya pesek. Jadi orang yang kulit putih tak perlu memandang rendah orang yang kulit hitam. Orang yang kulit kuning tak perlu memandang rendah kulit yang lain, tak perlu. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah itu, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Jadi kalaupun kita kulitnya hitam, enggak apa. Dia hitam mana kulit awak? Si anu rancak putih. Enggak usah pakai hati. Kulit hitam itu pemberian Allah. Apa? Jadi makanya orang kulit hitam tu tak perlu lo mencari bak krim bak supayanya harus putih lah serba orang, tak perlu. Bak mana kamu gosoknya awak lah hitam. Dicari krim ini krim itu. Lah salah krim. Kan ada tu. Ibu-ibu anak-anak gadis ingin tu. Aduh pernah kasus terlampau apa kan akhirnya dah cocok je kulit. Bukannya putih rahasia, tapi putih baca-baca. Namanya? Alah tu. Betul. Kalau Jawi wah besok kan korban Jawi baca raja. Tapi kalau orang lah baca-baca, awak lah bantu aja lah. Alah apa yang sekali? Ada orang dia hidung bantu awak orang Indonesia kan hidung mana betul kan? Hanya taraga lah hidung mancung, pipinya bantu ikut kan? Apa hidung mancung? Tentu tidak sesuai kan? Ya? Itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi belajar menjadi orang yang tawadhu sesungguhnya adalah belajar mengingatkan diri, menyadarkan diri bahwa kita adalah hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang lemah, tidak punya apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kita kecuali hanya adalah daya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Bantu kita kini kau akan alhamdulillah taguk-taguk. Wah. Andaikan Allah berkehendak dalam sekejap diambil tenaga kita. Diambilnya saja oleh Allah. Tidak bisa pulang lain. Bakah. Diambilnya tenaga awak, tangan awak masih ada, kaki awak masih ada, kepala, hidung, mata masih ada. Langkuk, tapi tenaga kau nan diambil ada Allah. Aman awak. Tak bisa apa-apa. Atau orang-orang yang mengaku orang hebat, kadang di TV mengecek kata inyo nan paling hebat, inyo nan paling santiang, inyo nan paling Pancasilais, dan paling NKRI. Banyak disebutnya kan. Paling kuala. Andaikan kata Allah, hai fulan, engkau sombong, mulai hari ini aku cabut lisanmu. Lidahnya tidak dicabutnya dah. Lain ada lidah, tapi lisanmu tidak bisa mengecek lagi. Cubalah. Atau yang paling bahaya apa? Aku cabut ingatanmu. Hilang pangan awak. Apa? Pulang awak dari usaha itu misalnya dek sombong awak misalnya dia santiang awak. Pulang awak dicabut ingatan. Tak tentu jalan pulang. Di mana rumah awak Atau nyantan orang tunggu di rumah. Tu tengok di pintunya bukan pintu dek suaminya, bukan pintu dek istrinya, bukan pintu dek anak. Kau sia. Awak ang sia. Tak tentu dia awak anak, tak tentu dia awak suami, tak tentu dia awak istri. Itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi jauhkan sifat sombong, jauhkan sifat takabur. Jadilah orang yang rendah hati, jadilah orang yang tawadhu. Kemuliaan hanyalah milik Allah. Kemuliaan kita di sisi Allah diukur seberapa takwa kita kepadanya. Semakin kita bertakwa, insyaallah semakin mulialah kita di sisinya. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah subhanallah, mari kita lihat beberapa hadis yang dikutip
dalam pembahasan ini. Hadis yang pertama, an Iyad ibnu Himar, dari Iyad bin Himar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha awha ilayya an tawadu'u hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, hingga tiada seorang pun yang membanggakan dirinya atas orang lain, dan agar tiada seorang pun berlaku zalim pada orang lain. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Iyad bin Himar. Jadi pesan Rasul, dan Rasul mengatakan Allah mewahyukan kepada beliau, hendaklah kalian saling tawadhu. Coba lihat kalau orang tawadhu, ketika disebutkan, silakan Ustaz, silakan Tuan Guru, silakan Bapak yang mulai duluan. Jawabnya, Bunda, mohon maaf jangan mulai, sagan ambo, Tuanlah dulu. Kan Tuan yang ndak, ilmu ambo saketek, Tuanlah dulu, takui ambo memulai. Itu orang-orang tawadhu seperti itu. Ya? Atau ketika disuruh duduk di tempat tertentu, tempat yang dimuliakan, apalah duduk di situ lah Pak duduk. Ya, enggak dosa. Enggak, situ salah Pak duduk. Enggak. Bahkan Pak Ibu sekalian, kamu pernah menemukan seorang pejabat penting, kalau doakan misalnya ada Isra Mi'raj, ada Maulid Nabi, atau ada peringatan, lalu terlambat datang, kan masa dia tampek pimpinan. Tapi pernah kami menemukan seorang pimpinan yang tidak mau seperti itu. Nyo tibo terlambat, nyo duduk di belakang. Ya, duduk di belakang. Duduk bersama orang-orang ramai, tidak tahu. Kalau orang-orang kebanyakan tidak tahu rasa itu pemimpinnya dah. Inilah kalau sekalian ketawadhu. Ya, tawadhu. Kalau berjalan tidak perlu diiringi. Ya. Kadang kan kalau sombong tuh Pak Muslim, perlu kiri kanan banyak. Di muka ada, di belakang ada, di samping ada. Tak boleh. Jangan kau orang angin mesti tak boleh. Waktu itu lagi gerung. Dijago kiri kanan. Kalau pemimpin orang-orang yang tawadhu tak mau seperti itu. Ya. Ini Pak Ibu sekalian. Jadi hendaklah kalian saling bersikap tawadhu. Tiada seorang pun yang membanggakan dirinya atas orang lain. Jadi satu sama lain tidak ada yang membanggakan dirinya. Nah, bedo Pak Ibu sekalian, ada orang membangga aja dosa dibanggakan. Baca cerita kawannya lah tobat. Baca ceritanya, ambo dahulu gua sabalun cokini gua ambo ana tidak mau buat. Ambo maliang ayam di surungan bola, kandang ayam orang dosa dua lah itu. Ambo mau maliang sebentar. Mengecek kan? Kawan dan sabalahnya sombong lo nya dosonya. Apa yang salah? Doso sombong. Oi, aku ayam baru. Ayam nama maliang. Dan kami yang bagai dan maliang. Jawi dalam kandang orang ada maliang juga. Ya? Apa yang coba lo yang Bapak Ibu sekalian? Indah jo kelebihan saja orang bangga, jo doso pun bangga, bahkan mengicau orang pun bangga. Ya? Mohon maaf, bantu orang menjual auto seket. Berapa jual tadi? Woi, mahal tak jual dia. Pokoknya mau waleh tak jual dulu. Kok tak jual mahal? Tak kicau orang nama Bali. Dan tutupnya lantai dan keropos tu, dan apa tu ada nampak orang rasa keropos lantai itu dan lalu tambah 5 hak. Barang kau jual 25. Dan lah biar itu le. Maka bisa 5 hak. Nah, itulah pandai dan memoles. Ngicu orang sombong. Nah, ini hati-hati Pak Ibu sekalian. Ya. Jadi siapa yang bersikap tawadhu karena Allah, nah ini ingat pula. Beliau jelaskan
bersikap tawadhu karena Allah. Hanya bedolo kok. Adolo orang tawadhu karena ingin dipuji. Apa tu orang dah hati bana tadangar telingo semakin tawadhu. Itu bukan tawadhu namanya. Ya, yang tawadhu itu apa? Bukan pujian orang. Bukan orang menyabui-nyabuinya dah itu dah. Tapi karena memang dia menyadari bahwa sikapnya itu Allah redhoi, mau dipuji tidak dipuji orang dia tidak peduli. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, inilah janji Allah. Orang-orang yang tawadhu itu apa janji Allah bagi mereka? Allah akan tinggikan derajatnya. Allah akan memperbagus kemuliaannya, kehormatannya, dan di akhirat kelak Allah akan angkat derajatnya pada posisi yang sangat mulia. Kalaupun di dunia mungkin dia orang-orang biasa, tapi di akhirat dia akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia ini adalah orang yang dianggap biasa saja, bahkan tidak dipandang orang. Ya, biasa-biasa saja. Tapi bagi penduduk langit dia adalah orang yang luar biasa. Jadi jemaah rahimakumullah. Ini mungkin satu lagi hadisnya. Ini dari Anas meriwayatkan bahwa dia pernah bertemu dengan anak-anak kecil. Lalu dia pun mengucapkan salam kepada mereka dan berkata, Nabi juga biasa melakukan hal ini. Jadi kita nanti tua Pak, Bu, jangan ditunggu harus anak lo dulu. Kadang-kadang Pak untuk, waang nan ketek, kau nan ketek, wassalam kalian dulu. Ucul assalamualaikum kalau tiba. Jangan harus bantu itu. Ya, tidak mesti. Iyo memang mereka diajarkan bertemu itu salam. Mengucapkan salam dan bersalaman iya, tapi bukan berarti harus anak tu tarui bantu awak deh pulang ke rumah awak lu ibu anak assalamualaikum kan lari-lari anak awak tu pacik gendong cium pipi anak awak tu mana ayah anak abi subhanallah mana bariku sehana mantu itu harusnya. Jadi Nabi SAW orang yang menyenangi anak kecil, sayang mereka, cucunya digendongnya, bahkan dibawanya ke musaji solat jadi imam, latan di pundaknya. Usia lihat. Jadi kalau ada orang baik, awak nanti kau nenek-nenek kau nak pemberang ke cucu, layu, nyo ada tu nampak bangi mana lah ke cucu. Tak boleh tersinggung setiap Allah ni. Aduh, galih pacah cik dek cucunya, ibunya sapakan. Yang sudah tu. Pacah galih. Berangnya bukan berang membenci cucu awak mah. Berang mendidik. Jangan sampai lo. Licang tu dek kau tu. Galih tu mah. Anduang kau membalian mah. Waktu tu dan baru gadi-gadi juru hanya balian galih pa. Lah puluhan tahun kini pacah dek kau. Isuknya kalau main lekut lagi. Tu tak boleh betul. Ya. Sombong aja dia tu. Jadi kalau nenek tu, nenek cucu ini lah pacah kali. Apa sampai pacah tadi? Ikut kau konek. Isuak. Jangan itu je lain. Hati-hati awak. Nyo diberangi tapi diberang dalam artian nasihat. Bukan diberangi untuk memanci bisu nak mau sampai neneknya lain. Tapi sebaliknya jangan sampai nyo dulu nenek rumah dan tidak pernah memberangi cucu. Nyo nanya berangi anaknya. Banyak mana apa kau mah? Aku dah terlampau maju cucu kau beko nyo manjaknya nyo. Bakal labian nyo. Jadi pertengahan. Jangan awak terlampau banala kainya. Terlampau di manjuan, terlampau di berangan, tidak boleh. Itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bagian dari sikap tawadhu. Tak dia memandang ini orang kecil, ini anak orang besar, ini orang apa ndak. Dia sayang kata. Anas mencontohkan seperti itu. Anas bin Malik, ya, dia kalau bertemu anak-anak, dia mengucapkan salam,
dia bahkan kadang-kadang bermain dengan anak-anak. Gitu deh, pernah ndak awak main juga anak? Ya, main. Kalau perlu bantuan mau tuh, iringinya. Main kadang main bola jo anak awak, bola cik kan walaupun bola karah kan, tendang-tendang di muka rumah. Anak-anak asik. Ya, jangan biarin main je. Kadang kan awak malih. Lah, main lalai, aku HP kau, alanya lah begini. Mulai ku si anak gua bilang. Ya, itu ndak mendidik. Tapi ajak dia bermain. Main saja. Kalian Lego, kalian bongkar pasang tu, awak mainlah semuanya kan. Oh, asik. Ya, inilah bagian dari sifat tawadhu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita, anak-anak kita, cucu kemenakan kita, keluarga kita menjadi orang yang tawadhu, tidak menjadi orang yang sombong. Ingat saya tadi itu, anak kita punya kuah sadualahnya dari rambut sampai kampung kaki. Anak ada di sekitar kita itu adalah milik Allah. Jadi kalau banyak dia dari Allah, bala dia dari Allah, itu tanda Allah picayo kawak. Allah maamanahkan kawak, wak jago elok-elok amanah yang dia di Allah. Banyak anak awak, jangan sombong lo anak banyak, picayo Allah kawak tu. Banyak piti awak, jangan sombong lo, picayo Allah jawab piti awak. Tinggi pangkai awak, picayo Allah kawak, wak jago amanah tu elok-elok. Jadi mudah-mudahan ayat yang kita bahas sebuah bermanfaat. Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain, Sabtu yang akan datang, kita lanjutkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.